Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Belajar Hukum. Nah, kali ini kita mau bahas tentang hukum perbankan ya. Jadi ada yang bertanya kepada kami pada video yang telah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu tentang NPL atau non-performing loan. Nah, pertanyaannya adalah apa resikonya menyimpan uang di bank yang NPL-nya di atas 5%? Nah, menarik pertanyaan ini karena memang kita sebagai masyarakat ketika kita menempatkan uang kita di suatu bank dalam bentuk entah itu tabungan, giro, atau deposito, maka kita juga harus mengetahui sebenarnya kondisi keuangan atau kesehatan dari bank tersebut. Nah, apabila kita mengetahui bank yang kita percayakan untuk mengelola uang kita dalam bentuk entah itu tabungan, giro, deposito, ternyata NPL-nya di atas 5%, apa risikonya bagi kita? Nah, kita akan bahas kali ini mengenai hal tersebut. Nah, sebelum masuk ke materi video yang pertama, kita perlu disclaimer ya. Yang satu, video ini bukan merupakan nasihat hukum, jadi video ini hanya sifatnya edukasi atau berbagi pengalaman atau sekedar sharing saja. Nah, yang kedua, video ini bisa jadi sudah out of date karena kemungkinan di kemudian hari ada peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan yang berbeda mengenai dari konten atau isi video ini, sehingga menyebabkan isi dari video ini menjadi tidak relevan. Nah, tapi apapun itu ya kita belum tahu ya. Nah, maka kita masuk saja ke materi untuk membahas terkait NPL tadi atau risiko kita nabung di bank yang NPL-nya di atas 5%. Nah, yang pertama kita mau tegaskan dulu, kita mau coba reminder dulu bahwa bank itu kan adalah lembaga intermediasi. Artinya fungsi dia adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, yaitu bisa tabungan, giro, deposito. Nah, nanti produk turunannya banyak banget tuh. Dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit, ya, entah itu kredit produktif, kredit konsumtif. Ya, kredit produktif itu contohnya kayak kredit modal kerja, kredit investasi. Ya, kalau kredit konsumtif tuh kayak KPR, terus kemudian kredit tanpa agunan, kredit multimanfaat. Nah, seperti itulah ya. Nah, jadi kita harus pahami dulu fungsi bank ini seperti apa. Nah, kemudian bank kan tugasnya tadi ya menghimpun dana masyarakat ya. Terus kemudian dalam bentuk tabungan, deposito, giro. Nah, kemudian uang yang dikelola atau dihimpun masyarakat itu kan pasti perlu mendapatkan imbal hasil atau kita yang menabung ke bank. Salah satu keuntungannya adalah mendapatkan bunga atau imbal hasil ya, atau bagi hasil lah bagi yang syariah. Nah, secara umum konsep imbal hasil tersebut atau keuntungan itu didapat dari mana? Nah, didapat dari suksesnya pemberian kredit ke masyarakat ya. Jadi kalau biasanya kita nabung di bank ya, kita nabung di bank katakanlah suku bunganya 3% setiap tahun. Nah, bank itu kemudian mengelola uang kita dan menyalurkannya ke kredit, biasanya suku bunga kreditnya lebih tinggi, bisa jadi 8% atau mungkin 10%. Nah, artinya kan ada selisih ya antara dia ngalurin kredit dengan suku bunga 8% dengan kita menabung dengan suku bunga 3%. Nah, kita kan dapat yang 3% selaku nasabah penabung. Nah, tapi bank mengambilnya 8% dari nasabah kreditnya atau debiturnya. Sehingga dari 8 itu mungkin dikurangi biaya bunga yang dibayarkan kepada nasabah, yaitu 3%. Nah, selisihnya untuk biaya operasional dan lain sebagainya. Nah, artinya imbal hasil yang kita dapat sebenarnya juga berasal dari pengembalian kredit atas kredit yang telah diberikan dari bank. Nah, OJK sendiri atau mungkin Bank Indonesia juga ya mengatur bahwa penyaluran kredit itu harus sehat dan prudent. Prudent itu artinya hati-hati. Artinya ada batasan-batasan atau rasio-rasio tertentu di bawah bahwa penyaluran kredit itu harus hati-hati. Intinya gini, kalau
bank menyalurkan kredit itu asal-asalan, bisa jadi kan debiturnya debitur yang ngaco, artinya tidak bisa mengembalikan uang kreditnya atau pinjamannya. Sehingga kalau uang itu tidak bisa dikembalikan, maka bank kan akan kesusahan atau kesulitan untuk membayar bunga yang telah dijanjikan kepada nasabah penabung. Nah, makanya di situ ada yang namanya rasio NPL atau non-performing loan, di mana menurut OJK atau BI, rasionya itu adalah sekitar atau maksimum di angka 5%. Nah, jadi perbankan di Indonesia itu bisa dikatakan pemberian kreditnya masih sehat jika rasio NPL-nya di bawah 5%. Nah, kalau ada bank yang rasio NPL-nya di atas 5%, maka bank tersebut biasanya masuk dalam pengawasan khusus OJK. Artinya, OJK akan mengawasi secara khusus mengenai tata cara pemberian kreditnya. Kenapa seperti itu? Karena kalau rasio NPL-nya semakin memburuk, kemungkinan bank itu akan terjadi yang namanya bahaya sistemik. Nah, jadi bank itu kan lembaga keuangan, saling berhubung atau terhubung satu sama lain. Nah, risiko sistemiknya di mana? Jadi ketika satu bank itu kolaps karena kesalahan manajerial atau kesalahan dalam mengelola, maka bisa jadi kolapsnya bank ini akan membuat sistem keuangan perbankan yang lain ikut terseret arus atau terdampak. Nah, kalau itu terjadi, maka keuangan secara nasional dapat juga terdampak menjadi lebih buruk. Nah, makanya itu ada rasio NPL, ada pengawasan. Nah, NPL sendiri saya lupa, saya mungkin belum terangkan, NPL itu adalah non-performing loan, itu kepanjangannya ya. Artinya adalah rasio antara kredit yang bermasalah dibandingkan total pemberian kredit yang diberikan oleh bank tersebut. Jadi rasionya harus maksimum 5%. Artinya kalau bank memberikan kredit kepada 100 debitur, maka hanya ada boleh 5 debitur yang bermasalah dari sisi jumlah debitur. Kalau dari sisi jumlah nilai uang, katakanlah bank memberikan kredit sebanyak 100 juta kepada banyak debitur, maka rasio NPL maksimum yang boleh bermasalah hanya sebanyak 5 juta. Entah itu debiturnya berapapun, bebas. Kalau itu dari sisi angka dan sisi jumlah debitur. Nah, kembali tadi ya, maka NPL ini sangat dijaga oleh OJK maupun oleh bank. Ya. Nah, pertanyaannya kan menjadi seperti ini. Kalau kita menyimpan uang di bank yang NPL-nya sudah di atas 5%, bagaimana dong kalau begitu? Berarti bank itu kan bisa dikatakan kualitasnya sedang tidak baik karena NPL-nya tinggi. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui bahwa ketika rasio NPL suatu perbankan itu mencapai di atas 5%, maka biasanya OJK akan melakukan pengawasan ketat. Ya, pengawasan khusus biasanya terhadap bank tersebut. Artinya bank tersebut bisa jadi akan diawasi secara ketat lah dari sisi operasionalnya maupun sisi pemberian kredit maupun sisi hukum, macam-macam lah. Nah, dengan adanya pengawasan ketat tersebut, maka diharapkan rasio NPL-nya bisa membaik. Artinya kinerja secara operasional bisa menjadi lebih baik. Nah, jadi yang pertama itu artinya jangan khawatir dulu, artinya bahwa pemerintah atau OJK selaku regulator juga tidak diam saja. Nah, yang kedua, perlu kita ingat bahwa nasabah penyimpan itu atau nasabah tabungan, deposito giro itu dilindungi simpanannya oleh LPS dengan nilai maksimum 2 miliar. Ya. Jadi kalau Anda punya uang 100 juta, 500 juta, 1 miliar dalam bank, terus kemudian bank itu amit-amit ya, katakanlah bangkrut, maka Anda adalah nasabah yang dilindungi LPS. Uang Anda akan aman. Ya, ini menurut
aturan yang ada ya seperti itu. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Yang pertama, simpanan Anda tercatat dalam pembukaan bank. Artinya Anda buka rekening, Anda buka deposito itu clear, jelas. Ada formnya, kemudian Anda terima buku tabungan atau bilet depositonya. Ya. Nah, kemudian nasabah tidak memperoleh bunga simpanan melebihi tingkat bunga wajar dan tidak menerima imbalan tidak wajar. Artinya begini, katakanlah suku bunga deposito sudah ditentukan adalah 5% setahun. Maka pemberian deposito atau pembukaan deposito kita itu ya mengaturnya suku bunga yang standar itu. Seperti itu. Katakanlah ada pihak internal bank yang menawarkan, oh suku bunganya kita bisa kasih sampai 10% nih, tapi syaratnya gini. Nah, itu termasuk hal yang dikecualikan dari perlindungan LPS ini. Ya, jadi harus kita benar lihat di bilet deposito kita suku bunganya berapa. Ya, seperti itu. Nah, yang ketiga, nasabah tidak melakukan tindakan yang merugikan bank, memiliki seperti kredit macet. Nah, ini ada kaitannya dengan tadi NPL ya. Jadi kalau Anda penabung dan punya kredit juga, ya Anda kreditnya harus kredit yang berkualitas juga. Nah, ini adalah syaratnya. Jadi jangan khawatir terkait dengan simpanan Anda. Katakanlah simpanan Anda itu berada di bank yang NPL-nya di atas 5, secara umum simpanan Anda dilindungi oleh LPS. Tapi tadi ya syaratnya seperti ini. Nah, cuman memang kalau kita kembalikan ke faktor psikologis manusia, ya tentu kalau kita bilang akan lebih nyaman, akan lebih tidurnya lebih nyenyak kalau kita menyimpan uang di bank yang sehat. Seperti itu. Jadi saya hanya bisa katakan apakah beresiko? Ya semua ada risikonya. Tetapi saya akan merasa lebih nyaman jika saya punya uang, saya tempatkan di bank yang memang bank tersebut sehat. Seperti itu. Jadi saya pikir itu jawabannya terkait dengan pembahasan risiko menyimpan uang di bank yang NPL-nya di atas 5%, mudah-mudahan bisa memberi insight. Kalau ada hal-hal yang mau didiskusikan, silahkan, saya terbuka. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.